Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bil qudum wal musyarakah. Selamat datang dan selamat bergabung anak-anakku semuanya di dalam agenda pekanan kita, yaitu Sapa Pagi. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban, tepatnya 30 Sya'ban 1442 Hijriah. Baik, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, Ustadz akan langsung saja uraikan acara kita pada Sapa Pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang saat ini tengah berlangsung. Kemudian agenda selanjutnya adalah tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Ayuningsih. Dan selanjutnya pembacaan hadis 3 bahasa yang nanti akan disampaikan oleh anak-anakku Hanifah, Syiera, dan Khansa. Nah, setelah itu nanti acara yang terakhir adalah dan lain-lain. Baik, kita akan langsung saja ke acara yang kedua, yaitu penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Ayuningsih. Kepada Bu Ayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Bu Ayu. Baik, terima kasih kepada Ustadz Wandi atas ini untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi keimanan, baik keislaman kita hari ini insya Allah ta'ala. Dan salat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, anak-anakku sekalian, di hari ini kita masuk ke penghujung akhir bulan Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, yang mana kita berarti sudah sekitar hampir 1400 ya, kita berjauh dengan Rasulullah, zaman Rasulullah SAW ya, yang mana di zaman ini adalah zaman akhir fitnah, zaman di mana banyak sekali kemaksiatan, zaman terbukanya dosa dan maksiat di sekitar kita ya. Maka kita selalu meminta kepada Allah Ta'ala untuk diberi perlindungan ya, dijaga oleh Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman yang ada di sekitar kita. Bahkan yang zaman dahulu ya, berbagai macam fitnah, dosa-dosa maksiat itu harus kita akan jumpai ketika kita keluar rumah ya, di zaman dahulu. Tetapi namun di zaman ini dosa dan maksiat itu bisa sangat-sangat sekali dekat dengan kita, bahkan ada di dalam rumah, bahkan ada di dekat-dekat kita kalau kita tidak bisa menahan diri, tidak bisa mengontrol diri, dan tidak bisa mengatur keadaan kita sendiri ya. Kita tidak bisa menahan bahwa ini dosa, ini maksiat, ini yang halal, ini yang haram ya, itu ada di sekitar kita. Dan kontrol diri atau self control itu sangat penting di zaman sekarang ya anak-anakku sekalian. Baik, Ustazah hari ini ya akan mengingatkan kepada kita semua, kalian semua ya, termasuk diri Ustazah juga ya, bahwa dengan datangnya bulan Ramadan kita harus merasa sukacita ya, harus merasa bahwa kita senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang hanya Allah turunkan di satu bulan ini adalah bulan kita mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di sekitar
11 bulan kita mungkin banyak sekali kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, maka di 1 bulan ini ya insya Allah Allah berikan bonus gudang, cuci gudang. Ya, cuci gudang apa? Kalian lakukan amal kebaikan akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda kebaikan. Ya, Alhamdulillah, itu adalah sebuah berkah dan nikmat dari Allah yang semoga kita bisa melaluinya dan bisa kita rasakan di bulan ini, di tahun ini. Yang mana mungkin kita bisa lihat bahwa ada sebagian saudara-saudara kita yang saat ini sudah tidak lagi menikmati atau merasakan bulan Ramadan di tahun ini karena mereka sudah wafat. Ya, semoga yang wafat dan tidak merasakan bulan Ramadan, amal kebaikannya Allah eh, balas dengan kebaikan yang banyak ketika dia masih hidup, ya. Dan semoga amal ibadah mereka Allah terima sehingga kita patut bersyukur bahwa kita masih bisa menghadapi, masih bisa bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Semoga kita masih bisa bertemu dan sampai selesai di bulan Ramadan 1442. Karena kita apa? Karena kita tidak tahu kapan usia kita akan berakhir, ya nak ya. Ya, anak-anakku sekalian yang semoga Allah ridhoi, ya. Hari ini Ustazah akan sampaikan beberapa tips ya. Ya, bagaimana kita mengatur manajemen waktu kita terhadap bulan Ramadan. Kalau kalian di banyak kajian yang hadir, yang ada di sekitar kita, baik itu via online ataupun offline, ya, maka banyak sekali keutamaan-keutamaan Ramadan yang patut kita pelajari. Ilmu-ilmu tentang bagaimana kita menghadapi Ramadan. Tapi bagaimana cara kita mensiasati waktu kita yang sebenarnya sama saja. Baik bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Dzulhijjah, dan 12 bulan itu waktunya sama-sama 24 jam. Namun bagaimana Ramadan kita itu akan bermakna dan bagaimana kita mensiasati Ramadan itu untuk meraih keutamaan dan banyak sekali ladang pahala yang bisa kita dapat, apalagi kita seorang perempuan yang jelas-jelas berbeda dengan cara kita mensiasati kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan seperti halnya pada laki-laki. Ya, kenapa berbeda? Karena laki-laki tidak mengalami menstruasi atau haid, sedangkan pada wanita kita mengalami menstruasi atau haid, otomatis banyak sekali ya yang tidak kita lakukan pada bulan Ramadan ya, pada saat kita harusnya puasa, ketika kita haid atau menstruasi kita tidak berpuasa ya, kita juga tidak sholat ya, kemudian kita tadarus kita pun terbatas ya. Nah, sebelumnya Ustazah juga akan tampilkan slide ya. Bisa Ustaz ya saya share screen ya? Ya, sambil di-setting oleh Ustadz Wandi, maka sudah selayaknya bagi kita, ya, seorang muslimah mempersiapkan diri secara baik di bulan Ramadan ini. Anggap saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Jadi, berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki pada Ramadan kali ini. Insya Allah, Ramadan kali ini jika kita bisa melakukan ibadah dengan baik, itu akan membawa kebaikan-kebaikan di bulan-bulan berikutnya. Ya, kemudian Ramadan juga bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kita senantiasa berlomba-lombalah untuk membaca Al-Quran, mentadaburinya, ya, dan mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Yang tadinya belum lancar membaca Al-Quran, bersemangatlah kalian untuk bisa membaca Al-Quran pada bulan ini pun, ya. Dan kalian tahu bahwa kisah Rasulullah SAW adalah seorang yang umi, ya, seorang yang umi yang tidak bisa membaca. Maka Allah ajarkan Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril untuk bisa membaca Iqra, dan alhamdulillah dan dengannya
Allah berikan Rasulullah SAW adalah wahyu ya untuk menyampaikan kepada kita. Nah, berarti untuk kita sebagai umatnya, maka kita wajib bisa membaca Al-Quran, nak. Kenapa? Karena banyak sekali keutamaan kita bisa membaca Al-Quran. Ya, kalau kalian membaca lancar, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat. Yang hitungannya adalah bukan per kata, bukan per kalimat, ya, atau per kata, tapi per huruf yang kalian baca akan memperoleh pahala. Coba bayangkan, bacaan basmalah saja ada berapa huruf, ya, itu akan dilipat gandakan. Bagaimana jika kalian membacanya 1 juz, 2 juz, bahkan di bulan Ramadan ini kalian bisa khatam 1 kali minimal. Atau kalau bagi kalian yang belum haid mungkin bisa 2 kali khatam, Masya Allah. Ya, ya, para sahabat itu, para sahabat tabi'in dan tabi'in berlomba-lomba ketika bulan Ramadan bagaimana dia bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, sebanyak-banyaknya. Nah, maka dari itu anak-anakku yang solihah, hendaknya kita semangat dalam mempelajari Al-Quran. Bagi yang belum selesai ikroknya, kalian punya tekad yang kuat untuk menghatamkan atau menyelesaikan ikroknya. Bulan Ramadan ini, aku harus selesai ikrok dan aku harus bisa baca Al-Quran dengan fasih, dengan tartil. Gitu. Bagi yang sudah baca Al-Quran, ya memang sudah selesai ikroknya dan sudah masuk ke program Al-Quran, maka aku harus memperbaiki bacaanku dengan tartil, ya, dengan sesuai kaidah tajwid dan makhrajnya, ya. Karena kalau tidak kita latih, otomatis kita akan sering bisa lupa, ya, dan tidak untuk memperbaiki ketika sudah tua, ya, seperti Ustazah nih kalau belajar makhraj, tajwid itu susah. Kenapa? Karena lidahnya sudah kaku, sedangkan kalian masih baru belajar, otomatis masih lebih mudah dibandingkan yang sudah kayak seperti Ustazah, ya. Jadi kalian jangan putus semangat, jangan putus asa dan mengatakan berbicara bahwa Ustazah susahan mana kalau sama Ustazah kalau belajar, nah, ya. Jadi lebih mudah kalian. Jadi jangan setting otak kita dengan susah dan susah, tapi mudah dan mudah. Supaya apa? Supaya di otak kita, ya, itu akan memberikan sinyal-sinyal positif, ya, kepada diri sendiri untuk meningkatkan semangat diri kita untuk belajar. Karena informasi atau sinyal negatif di otak itu akan lebih mudah dibandingkan sinyal memantapkan atau membuat ingatan-ingatan positif, ya, itu akan lebih susah sebenarnya, lebih sulit, ya. Bukan berarti tidak bisa, tapi lebih lama. Maka supaya permanen dan otak kita itu selalu diisi dengan semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk belajar dan sebagainya, maka harus kita perbaiki dan kita harus terus positive thinking. Insya Allah akan bisa menjadi lebih baik. Sudah bisa di-share, Ustaz? Oke, baik, syukur Ustaz. Nah, hari ini Ustazah akan sampaikan, ya, di materi Sapa Pagi kita kali ini. Ada beberapa yang akan Ustazah sampaikan, yaitu adalah bagaimana cara kita mengatur waktu dan kegiatannya di bulan Ramadan. Kemudian kita nanti akan ada yang namanya agenda Ramadan. Dan yang terakhir adalah rangkaian kegiatan Semarak Ramadan 1442 Hijriah yang diselenggarakan di Imam Nawawi School. Ya. Nah, selebihnya, nah, kemarin sudah Ustazah sampaikan via grup, ya, tentang beberapa kiat sukses meraih keutamaan Ramadan, ya. Yang pertama, kalian harus tetap berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, agar diberikan kemudahan dan keikhlasan menjalani ibadah saum di bulan Ramadan. Kenapa? Karena manusia itu lemah, ya. Manusia itu hanya boleh bergantung pada Allah Ta'ala. Bahkan Ustazah pernah sampaikan, bahkan kita meminta hal sepele pun, yang pertama kita sandarkan adalah kita minta kepada Allah, bukan kepada selainnya. Bahkan sebelum kita meminta kepada orang tua kita, maka kita wajib meminta dahulu kepada Allah Ta'ala, ya.
Nah, karena apa? Karena Allah lah yang maha pemberi rezeki, Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang maha pengasih, ya. Maka hendaklah kita meminta apapun yang ada, hajat apapun yang kita inginkan kepada Allah Ta'ala sebelum kepada yang lain. Dan diberikan kemudahan dan keikhlasan. Kenapa? Karena tidak semua orang ya ikhlas ketika menjalankan ibadah puasa. Kemudian kalian pernah lihat banyak di sekitar kita bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang masih dengan santainya mereka makan dan minum di siang hari selama bulan Ramadan. Coba kalian bisa lihat. Kita husnuzon, ya, kita husnuzon, mungkin dia non muslim, mungkin mereka yang perempuan sedang dalam masa haid atau nifas gitu ya. Namun ketika kita tahu bahwa dia muslim, dia laki-laki, kan tidak mungkin dia haid nifas ya. Ternyata dia makan. Ya, berarti dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya puasa itu, saum di bulan Ramadan adalah sebuah keimanan, ya, masuk ke dalam syarat rukun Islam ya, dan itu sebuah keimanan. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah, maka Allah akan berikan pahala yang banyak besar ya. Yang kedua adalah kalian membuat target ibadah Ramadan secara rinci. Apa target saya hari ini? Itu sudah harus kalian buat. Kenapa? Ini di dalam Ramadan itu nanti akan ada yang namanya malam 1000 bulan. Ya, yang pada saat kalau kita hitung 1000 bulan itu belum tentu kita mencukupi umur kita dalam waktu sepanjang itu. Nah, bayangkan kalau kita ternyata buat target Ramadan, kemudian kita jalankan target tersebut, terus kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, Masya Allah. Ya, pada malam itu ada malam yang diberkahi, berarti diberkahi umur kita, diberkahi kehidupan kita pada malam itu. Yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kalian hitung 1000 bulan itu sekitar berapa tahun? Nak? Sekitar, ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Boleh dibuka audionya? 1000 bulan itu sebanding dengan berapa tahun? Nah, ini ada kaitannya nih. Ayo, dengan pelajaran matematika. Nah, ayo, 1000 bulan sebanding dengan berapa tahun anak-anak? Yang tahu boleh jawab? Yes. Ya, maaf. Ya, baik. Tadi sudah ada yang jawab belum, Ustaz? 1000 bulan sebanding dengan berapa tahun, Ustaz? Belum ada yang jawab, Ustaz? Oh, anak-anak udah ada yang jawab belum, Ustaz? Oh, ya, baik. Kalau belum ada yang jawab, akan saya jawab. 1000 bulan itu sebanding dengan sekitar 83 tahun. Ya, bayangkan, usia kita belum tentu sampai 83 tahun, Nak. Ya, usia Rasulullah SAW saja 62 sekian tahun, bulan. Ya, 62 tahun sekian bulan. Tidak sampai 83 tahun. Berarti, jika kita bisa meraih malam Lailatul Qadar itu, maka kita menjadi hamba Allah yang Allah berkahi. Bayangkan kalian adalah mendapatkan nikmat di dunia saja sudah kalian sukacita, kalian suka, kalian bahagia. Bagaimana mendapatkan keberkahan ya yang Allah berikan pada saat Ramadan ya. Kemudian keberkahan ketika
menjadi hamba yang Allah sayang. Nah, dengan banyak-banyak kenikmatan dan di dunia kenikmatan yang kita dapati itu sementara. Sedangkan ketika kita mendapatkan kebahagiaan di surga itu abadi, ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesehatan, ya. Menjaga kesehatan ini penting, ya. Di zaman Covid ini, ya, kalian tetap harus menjaga kesehatan kalian dengan optimal, dengan baik, dengan kalian mengkonsumsi makanan yang bergizi, kalian istirahat yang cukup. Ustazah, tapi kan aku punya target-target. Nah, dalam target ibadah, target kalian menuntut ilmu, semua harus dijalankan dengan seimbang, ya, dengan baik maksud saya. Seimbang itu bukan berarti semua sama rata, tidak, tapi dengan kadar dan kemampuan diri masing-masing, ya. Mungkin si A berbeda dengan si B berbeda dengan si C dan sebagainya. Kemudian kalian konsumsi makanan-makanan yang ketika haus nih, buka langsung kalian makan semua makanan yang ada di depan. Pengen ini macam ini. Umi, aku pengen ini. Pada saat sebelum buka puasa nih, menjelang maghrib, pengen ini, pengen itu. Setelah dihidangkan di meja, kalian santap semuanya, ya. Ketika buka, akhirnya perutnya sakit. Nah, besoknya nggak bisa puasa. Jangan sampai itu ya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita biasanya menjelang maghrib, itu hawa nafsu yang ada. Ingin ini, ingin itu banyak sekali, itu hanya hawa nafsu. Ya, jadi kesehatan juga penting. Kalian ukur tubuh diri kalian sendiri. Saya makan ini sekian cukup, sekian cukup, gitu ya. Dan di masa pandemi jangan lupa kalian tetap protokol kesehatan, ya. Hindari dari kerumunan, ya, tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan kalian selalu menggunakan masker dan hand sanitizer ketika keluar, ya. Kemudian yang selanjutnya bertaubat dari kebiasaan yang kurang baik. Kalau kalian bisa mengintrospeksi diri, memuhasabahi diri bahwa selama perjalanan Ramadan ke Ramadan saat ini banyak sekali perbuatan-perbuatan saya, perbuatan-perbuatan aku yang rasanya kurang baik. Masih mungkin membantah pada orang tua, masih meninggalkan sholat, masih lalai dalam sholat, masih suka berbohong, suka tidak amanah, gitu ya. Maka kalian muhasabahi diri, kalian introspeksi diri kalian bahwa ini adalah sebuah keburukan. Mengakui keburukan itu juga perlu ilmunya, ya. Perlu, kenapa? Karena dengan kita mengetahui bahwa ini kesalahan saya, alhamdulillah berarti tahu itu kesalahan dan kita akan berusaha untuk memperbaiki. Tapi yang parah jika sebuah keburukan yang kita lakukan, tapi kita tidak menyadari, ya. Kita anggap itu biasa. Nah, ini yang minta pada Allah Ta'ala, Allah berikan hati yang ikhlas, hati yang bisa menerima nasihat, yang bisa menerima agama. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya fitrah manusia adalah berserah kepada Allah. Ya. Kemudian kita sudah bisa mulai juga melaksanakan target ibadah awal, memperbanyak mencari ilmu tentang keutamaan Ramadan dan melakukan semua persiapan-persiapan tersebut dengan ikhlas, ya. Selanjutnya adalah, nah ini ada diari Ramadan yang bisa kalian isi nanti ketika 1 Ramadan mendatang, ya. Nah, Ustazah akan beri, ini adalah targetku pada Ramadan di tahun ini. Nah, pada Ramadan yang penuh berkah tahun ini, insya Allah aku akan, kalian checklist. Sholat wajib tepat waktu, rutin sholat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari, sholat duha berapa kali minimal rakaatnya setiap hari, kalian isi sendiri, ya, yang ini. Kemudian sholat tarawihnya atau qiyamul lail, kalian checklist di sebelah sininya. Kemudian selalu berzikir setelah sholat fardu. Nah kan sudah hafal ya, sudah menghafalkan zikir setelah sholat, maka kalian amalkan, ya. Selalu melakukan zikir pagi dan sore juga kalian amalkan, karena kalian sudah hafal, ya. Ustazah
anggap kalian sudah hafal karena kalian sudah terbiasa dan sudah ada setorannya kan dengan guru tahfiz untuk menyetorkan zikir ba'da sholat dan zikir pagi sore. Nah, kemudian untuk yang sudah bisa membaca Al-Quran khususnya, kalian punya target. Khatam membaca Al-Quran minimal berapa juz dalam satu Ramadan? 1 juz, setengah juz, ya, seperempat juz, atau 2 juz, 3 juz, 4 juz, silahkan. Minimal maka aku akan baca berapa hari setiap, minimal berapa lembar setiap hari. Misalnya minimal aku membaca 3 juz per hari. Nah, berarti target ini akan tercapai. Ya, kalau kalian tidak rinci, maka kalian akan bingung bagaimana cara mendapatkan menjalankan target tersebut. Aku hafalan Quran sampai dengan, nah ini kalian usahakan yang 2 rutin, yang menambah hafalan Al-Quran sampai dengan berapa kali ini, ya kalian isi kira-kira hafalan sampai berapa, ya. Ini sesuai dengan kemampuan kalian dan kalian lihat, oh ya, aku sanggup dan aku bisa. Nah, memurojaah hafalanku minimal berapa kali, ini juga kalian ukur diri kalian sendiri. Nah, melakukan amal-amal kebaikan, misalnya membantu orang tua menyiapkan sahur atau iftar, itu bagian di rumah. Tapi bagian mungkin yang di pesantren bisa membantu membantu Bu Ani ya, si Ibu ya, untuk menyiapkan sahur atau iftar. Ya, kemudian memberikan makanan berbuka puasa untuk orang lain. Nah, kenapa di sini ada menjadikan salah satu target memberikan makanan berbuka puasa untuk orang lain ini minimal 1 kali ya. Minimal 1 kali kalian harus berbagi. Misalnya yang di rumah, bagilah dengan tetangga kalian, atau ketika kalian kan suka tuh jalan-jalan pas mau jalan-jalan sore ketika mau buka, biasanya kalian suka ngeliat banyak orang ya. Nah, mungkin ada orang sedang berpuasa. Kalian tahu nih, si bapak-bapak ini atau si ibu-ibu ini yang di jalan, kasihan dia seorang yang misalnya berdagang dari pagi sampai sore. Nah, kalian berikan sedikit makanan untuk berbuka untuk mereka, ya. Jadi ini boleh tetangga, boleh saudara kalian yang masa membutuhkan, tapi usahakan bukan dalam satu rumah ya. Kalau satu rumah nanti kakak kasih adik yang sama saja. Jadi ini orang lain ya, bisa tetangga, bisa saudara ya, atau bisa orang lain yang ada di luar. Kemudian kalian bisa juga membaca buku yang bermanfaat. Ini mau berapa kali ya? Kira-kira aku udah punya gambaran, buku ini aku mau baca. Kemudian menonton video kajian Islam yang bermanfaat. Nah, berkata baik dan sopan, ya. Ini kalian checklist, jujur dan amanah. Nah, jujur itu, ya kalian tahu, jujur dalam lisan dan jujur dalam perbuatan. Kemudian amanah, ya. Jadi kalau disuruh apa, kalian diperintah apa, kalian menjalankan perintah tersebut dengan baik. Nah, infak ini minimal berapa per hari atau per pekan. Aku mau infak misalnya 1.000 per hari, boleh. Aku akan infak minimal 10.000 per pekan misalnya. Ya, terserah ya. Nah, kalau ada yang lebih dari selain ini, boleh kalian tambahkan di kolom titik-titik ini. Begitu ya. Paham ya? Nanti insya Allah akan ada keterangan lanjutan. Nah, untuk ini ada petunjuk pengisian dari Ramadannya. S adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Keterangan pada poin sholat sunnah rawatib nanti ada qobla atau sebelum, ba'da atau setelah, mengisi kegiatan yang dilakukan selama 1 hari, kemudian memberikan tanda checklist pada kolom poin kegiatan yang telah dilakukan, dan yang kelima adalah memberikan tanda lingkaran atau silang pada poin kegiatan yang dilakukan di sholat wajib, sholat sunnah rawatib, membantu orang tua menyiapkan makan sahur atau berbuka, dan yang keenam adalah mengisi surat dalam Al-Quran dengan nomor surat. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuknya. Nah, di sini ya. Di sini ada keterangan 1 Ramadan, jadi ini hitungan per hari, ya. 1 Ramadan, ini 2 Ramadan. Ya, di sini kita lihat bahwa pada sholat 1 hari ini, misalnya Ramadan hari pertama, aku sholat wajib tepat waktu nggak ya? Aku tepat waktu kok, habis azan, aku ambil wudhu, kemudian aku sholat sunnah rawatib, misalkan subuh, qoblanya aku lingkari atau aku silang. Berarti aku tepat waktu di subuh, aku lingkari atau aku silang. Berarti silang itu ditandai ya.
Oke, baik. Kemudian ternyata zuhur aku sholat qobliyah dan ba'diyah. Aku lingkari kedua-duanya. Tapi kalau ternyata aku ba'diyahnya saja, qobliyah tidak, berarti aku hanya melingkari yang aku lakukan, ya. Berarti aku silang yang aku lakukan di bagian ba'diyah. Zuhurnya berarti tapi aku sholatnya jam 1 apa jam setengah 2 Ustazah, tapi aku sholat sunnah rawatib Ustazah, berarti ini ba'diyah yang disilang, ya. Tapi zuhurnya tidak tepat waktu, berarti tidak ditandai. Yang ditandai yang kalian lakukan, ya. Baik subuh, zuhur, asar, maghrib ataupun isya. Aku sholat duha hari ini berapa rakaat? Nah, karena sholat duha itu banyak utamaannya, maka aku sholat duhanya 6 rakaat Ustazah. Ya, kalian tandai ditulis 6 rakaat. Ustazah, 2 rakaat juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kalian tulis 2 rakaat. Kemudian kalau sholat tarawih dan qiyamul lail, nah ini tarawih dan qiyamul lail ini disertai sudah langsung witir ya. Jadi kalian checklist. Zikir setelah sholat fardu, aku zikir Ustazah setiap sholat waktu, ya kalian checklist. Kalian lakukan zikir pagi, kalian checklist. Kalian lakukan zikir sore, kalian checklist. Nah, bacaan Al-Quran, suratnya. Aku baca surat Al-Baqarah Ustazah, berarti surat kedua. Ya, pakai nomor ya. Surat kedua, ayat berapa? Al-Baqarah misalnya dari ayat 1 sampai dengan, ini berarti suratnya masih Al-Baqarah. 2 juga sampai dengan ayat, misalkan sampai dengan 100, berarti 100 ayat yang sudah aku baca hari ini misalnya. Iqra. Nah, kalau yang masih bagi Iqra, nah diisi Iqra-nya. Tapi kalau sudah tidak Iqra, maka Iqra-nya didiamkan saja, ya, di strip saja. Hafalan surat. Nah, aku hari ini ingin menghafal surat misalnya di juz Al-Mulk Ustazah gitu kan. Surat berapa Al-Mulk? Kalian isi. Ayat berapa sampai berapa? Terserah, ya. Karena sudah ada target yang tadi, target di awal, ya. Kemudian murajaah hafalan Qur'annya, aku mau murajaah surat juz 30 Ustazah dari surat 78, nah, An-Naba misalnya sama 79. Nah, berarti 2 surat, ya. Nah, amalan kebaikan, membantu orang tua atau membantu ustazah atau membantu Ibu Bu Ani ya, si Embu gitu menyiapkan sahur atau iftar, kalian checklist. Memberikan makanan berbuka puasa untuk orang lain, kalau hari ini aku melakukan, aku checklist. Kalau tidak, kalian diamkan saja. Membaca buku aku hari ini sudah membaca buku tentang misalnya bagaimana kisah seorang solih dalam menuntut ilmu misalnya, kalian checklist. Nonton video kajian Islam bermanfaat, kalian bisa banyak di YouTube ya, kalian bisa tonton, ini bagus nih, aku checklist. Berkata baik dan sopan, hari ini aku tidak berbicara kotor, aku juga jujur. Nah, kalian checklist. Infak sedekah, kalian checklist jika kalian lakukan. Nah, setelah itu kalian minta tanda tangan orang tua kalian atau wali kalian. Kalau di pesantren mungkin dengan musyrifah ya. Oke. Nah, ini di bagian akhir dari agendanya ada akhir dari Ramadanku di tahun ini. Apakah target itu tercapai atau tidak tercapai? Nah, dicek lagi dari yang pertama. Ya, nanti ini dikerjakan setelah 30 hari atau 29 hari 1 bulan Ramadan kalian sudah lakukan. Jadi jangan diisi yang ini dulu ya, karena belum mulai Ramadannya. Gitu, baik. Nah, ini ada tips khatam Al-Quran. Jika kalian ingin minimal 1 kali khatam Al-Quran, ya, maka kalian bisa lakukan subuh. Kalian baca 4 halaman, itu sebanding dengan 2 lembar. Kalau kalian konsisten membaca Al-Quran 2 lembar per sekali sholat, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masing-masing 2 lembar, maka 1 hari kalian sudah bisa mendapati 1 juz. Namun, jika target kalian 2 kali khatam dalam bulan ini, maka dikalikan 2, yang tadinya subuh 2 lembar, maka subuh 4 lembar, ya, dan seterusnya. Maka kalian insya Allah akan mendapatkan 1 hari adalah 2 juz. Namun, kembali lagi perbedaan laki dan perempuan, bahwa pada laki-laki tidak ada masa haid, ya, maka untuk wanita atau perempuan ada haid. Nah, anggap saja haid itu 10 hari. Ya, haid 10 hari, otomatis kita hanya membaca Quran sekitar
20 hari. Kalau Ramadannya ada 30 hari. Namun kalau Ramadan ada 29, nah itu berarti akan ada pengurangan 1 hari lagi. Itu harus kalian sesuaikan, ya. Kalian atur dari sekarang. Nah, di sini Ustazah kasih kondisi yang realistis, ya. Ketika kita haid 10 hari paling lama. Berarti kalau cuma 7 hari Ustazah, alhamdulillah, berarti semakin banyak yang bisa kita baca Al-Qur'annya daripada ketika haid itu lama. Maka subuh kita coba ya dengan 7 halaman. 7 halaman berarti ada berapa lembar? 3,5 lembar. Subuh 3,5 lembar. Kenapa subuh 3,5 lembar? Zuhur 3,5 lembar. Asar 5 halaman. Berarti hanya 2,5 lembar. Karena asar ini menjelang maghrib. Biasanya sibuk, ya. Sibuk membantu orang tua untuk menyiapkan berbuka. Nah, maghrib Ustazah tidak Ustazah Yusuf kenapa? Biasanya pada saat maghrib kita tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena habis buka puasa, sholat maghrib, langsung makan. Ya enggak? Ya? Biasanya seperti itu. Kalau ini Ustazah berikan 4 halaman, ya, atau diberikan target atau beban untuk membaca, ya, gini nanti akan membuat, wah lewat nih, kalau udah lewat kita ngejarnya banyak. Maka kalau sudah dibuat target seperti ini, kita punya target, oh aku harus nih, maghrib udah nggak pakai baca Quran, berarti kita pindahkan ya jatah maghribnya ke isya, ba'da isya dan ba'da sholat tarawih. Nah biasanya waktunya jadi panjang, kita bisa membaca 10 halaman atau setara dengan 5 lembar. Ya, 1 juz nih bisa ba'da isya, bisa. Nah, kalau kita punya tekad dan kuat. Nah, otomatis kalau ini kita lakukan dengan konsisten, maka 1 hari kita sudah bisa menghabiskan 1,5 juz. Masya Allah ya. Kenapa 1,5 juz? Tapi kita dengan kondisi misalkan, oh haid aku nggak membaca nih misalnya. Atau pas haid kita bacanya cuman yang hafalan kita, yang sudah kita hafal, murojaah hafalan, kan bisa. Ya. Karena kalau kita sedang membaca Al-Quran ketika kondisi haid, maka kita tidak boleh memegang mushaf. Ya. Nah, target harian selama Ramadan ini adalah salah satu program waktu subuh. Ya. Pertama adalah kalau misalkan menjawab muazin, kemudian menunaikan sholat sunnah fajar, ya berarti qobla subuh. Nah, kemudian kalau untuk laki-laki mungkin ke masjid, kalau perempuan hanya di rumah di musola. Nah, ini zikir dan membaca zikir pagi setelah sholat, ya. Kemudian membaca Al-Quran. Yang tadi kalau kita istiqomah. Nah, kemudian ketika selesai dari masjid, pulang dari masjid atau kita selesai sholat subuh, ya, kita sudah membaca Quran, kan lelah ya, tadi udah banyak yang kita baca halamannya, maka kita lakukan dengan tidur. Boleh, ya, tapi cuma sebentar aja, jangan sampai berjam-jam, cukup setengah jam atau 1 jam saja untuk menghilangkan kantuk kita, ya. Nah, di sini kemudian kalian masih bisa mengerjakan sholat duha walaupun dengan 2 rakaat, kemudian berangkat untuk bekerja atau belajar, ya, dengan niat untuk mencari atau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian menyibukkan diri dengan berzikir dan mengingat-ingat bahwa ini adalah niat yang baik yang akan saya kerjakan di sepanjang Ramadan kali ini. Nah, untuk pun waktu zuhur, kalian menjawab azan zuhur, kemudian untuk yang siap-siap untuk sholat berjamaah, mengerjakan sholat rawatib zuhur, ya, kemudian konsisten membaca Al-Quran sesuai target yang sudah kita buat di awal. Kemudian beristirahat siang. Jika tadi kita tidak sempat beristirahat sebelum zuhur, maka kita lakukan setelah zuhur. Karena nggak makan siang kan, puasa, maka kalian setelah baca Quran, setelah selesai urusan-urusannya, maka kalian bisa tidur. Ya. Nah, kemudian ingat bahwa ini adalah niat yang baik yang akan saya kerjakan di sepanjang Ramadan kali ini. Kemudian program waktu asar, ya, menjawab azan, kemudian melakukan qobliyah asar, kemudian konsisten baca Al-Quran. Kalau memang kalian sudah buat targetnya, nah di sini ada mendengar kajian ba'da asar di masjid. Jika ada, kalau tidak ada berarti kalian bisa lakukan untuk selanjutnya dia membantu orang tua, ya.
Nah, yang menjelang maghrib berarti melakukan aktivitas rumah seperti menyelesaikan pekerjaan rumah, mudzakarah, menghafal Al-Quran, mendengar kajian jika ada, memberi dan membantu atau menyediakan berbuka kaum muslimin. Jangan lupa membaca zikir sore dan memperbanyak doa, karena doa ketika kita menjelang berbuka itu salah satu doa yang insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Selanjutnya adalah program maghrib dan setelahnya. Ya, menjawab azan maghrib, menyegerakan berbuka, ya. Kemudian dengan apa? Dengan kalian berbuka mendahulukan beberapa butir rutop kurma serga atau tamar kurma kering, ya, dengan jumlah ganjil dan air putih, serta mengharap pahala dari Allah, yang perbanyaklah berdoa pada saat berbuka. Kemudian kalian pada saat berbuka jangan lupa membaca doa berbuka, ya, setelah doa Bismillah, kemudian baca doa berbuka, dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa tabatal ajr, insyaallah. Jangan lupa doanya. Mulai kalau tidak hafal, hafalkan dari sekarang. Kemudian mengerjakan sholat rawatib maghrib, berbuka bersama dengan kaum muslimin di masjid jika ada, ya. Kan sekarang juga terbatas karena kondisi Covid. Kemudian berbuka bersama keluarga di rumah dengan mensyukuri nikmat sempurnanya puasa di hari ini. Dan jangan lupa bersiap-siap untuk sholat isya dan tarawih. Nah, pada saat sholat isya, ini setelah mendengar muazin, nah, menggunakan azan, maka kalian menjawab azan, kemudian berdoa ba'da mendengar azan, menunaikan sholat sunnah rawatib, sholat isya 2 rakaat, melaksanakan sholat tarawih, ya, berjamaah. Bisa kalau kalau misalnya akhwat, ya, sebaiknya di dalam rumah. Kemudian konsisten membaca Al-Quran sesuai target, melakukan kegiatan berikut, ya. Nah, ba'da isya kalian boleh lakukan kegiatan-kegiatan berikut, ya, selama itu bermanfaat. Bukan untuk menghabiskan waktu, bukan untuk hanya sekedar kongko-kongko, ya, mumpung bulan Ramadan dan sebagainya. Itu banyak dari saudara-saudara kita, ya, yang masih malah menghabiskan waktu di malam harinya, bukan untuk beribadah, tapi untuk ngobrol-ngobrol yang kurang manfaatnya atau faidahnya. Nah, di sini di program sepertiga malam yang terakhir melakukan sholat tahajud, ya, dengan memanjangkan sujud dan ruku, dan sholat malam berjamaah di masjid, ya, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini lihat kondisi sekitar, ya. Kemudian sholat witir jika belum witir bersama imam, membaca Al-Quran sekaligus mengkodok atau mengganti bacaan Al-Quran yang masih belum memenuhi target di hari itu. Kemudian makan sahur, ya, dengan niat ibadah kepada Allah, dan duduk untuk berdoa dan beristighfar hingga subuh. Nah, berarti kalau besok puasa, kalian bisa lakukan target hariannya tadi, yang bacaan Qurannya bukan baru besok, tapi dari nanti malam, ba'da maghrib, ya, karena terhitungnya 1 hari kan, hitungan dari maghrib ketemu maghrib lagi. Begitu, ya, Ustaz, ya? Nah, kemudian, ya, jangan lupa banyak berdoa di bulan Ramadan, ya. Nah, sekarang ada kegiatan dari Imam Nawawi School adalah Semarak Ramadan, yaitu adalah kajian Tahlil Ramadan yang kemarin sudah kita lakukan, ya, yang di Masjid Inis, Imam Nawawi School Ciamas. Dan hari ini, ya, ini salah satu kajian Tahlil Ramadan. Kemudian Sapa Pagi Spesial Ramadan from Student, ya, adalah mulai pekan depan di hari Senin, ya, 2 pekan, ya, Senin, 2 kali Senin, adalah yang yang menyampaikan tausiah bukan lagi ustazah, tapi dari anak-anak, ya, dari kalian memberikan tausiahnya atau kultumnya sekitar 7-10 menit kepada teman-temannya. Nanti insya Allah temanya bebas, ya, namun siapa petugasnya akan ustazah susun. Kemudian tilawah Al-Quran dari siswa juga, tadabbur ayat. Nah, ini adalah membacakan artinya dari tilawah yang dibacakan oleh temannya. Itu juga oleh siswa. Dan pembacaan hadis 3 bahasa seperti biasa, ya, dari siswa. Jadi yang berbeda apa? Yang berbeda adalah kultum dari siswa sekitar 7-10 menit. Kemudian tilawah ini membaca Al-Quran bagi siswa yang sudah lancar membaca Al-Quran.
dan tadabbur ayat bagi siswa yang lainnya, ya. Nah, dipersiapkan dari sekarang, ya. Kira-kira kalau kalian dapat apa ya materinya, nanti insya Allah akan Ustazah berikan siapa saja yang menjadi petugasnya, insya Allah. Nah, kemudian ada program percepatan Iqra, ya. Program percepatan Iqra ini ada program yang diwajibkan bagi kalian yang masih membaca Al-Quran, tapi yang belum sampai ke tingkat bacaan Quran, masih membaca Iqra, ya. Maka di data masih ada sekitar beberapa anak saja untuk yang tingkat SMP, ya. Adapun yang pesantren nanti akan diserahkan kepada pihak pesantren. Nah, di sini untuk yang metode percepatan Iqra-nya akan dilakukan setiap hari dari Senin sampai Jumat, ya. Kalau untuk SMP akan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang dipegang Ustazah Alifah, Ustazah Ayu, dan Ustazah Berlin. Nanti insya Allah di 3 Ustazah ini, ya, akan dibuatkan grup tersendiri khusus percepatan Iqra. Kemudian untuk anak-anak yang akan pindah jilidnya, maka akan dites oleh Ustazah Dini sebagai guru yang akan mengetes kenaikan jilid. Ya, kalau kalian sudah selesai di jilid 4 sama Ustazah, maka akan dites dulu oleh Ustazah Dini apakah layak untuk naik ke jilid berikutnya. Ya, metodenya seperti apa? Metodenya bisa online dan bisa offline. Ya, bagi kemarin sudah beberapa orang tua yang Ustazah tanyakan apakah bisa online atau offline, ya, maka sudah akan kita bagi kelompoknya. Nah, sebelum setoran Iqra, maka harus kalian masih latihan dahulu. Dan hari pertama Ramadan, kalian bagi yang masih masuk ke percepatan Iqra, maka kalian voice note, ya, bacaan terakhir kalian dari gurunya, ya, kepada ustazah yang akan mengampu. Nanti insya Allah akan diberikan informasi siapa saja yang memegang kalian. Nah, untuk hari Sabtu Ahad ada murojaah mandiri, ya, pada halaman Iqra yang sudah dipelajari atau yang harus diulang. Itu yang harus diperhatikan, ya. Jadi Sabtu Ahad bukan berarti tanpa nggak ada jadwal, ada jadwal. Jadwalnya adalah murojaah mandiri, ya, pada halaman Iqra yang harus atau wajib diulang atau yang sudah kalian pelajari. Nah, untuk keseluruhan, ya, baik yang Al-Quran maupun yang percepatan Iqra, maka ada yang namanya murojaah hafalan dan ziyadah yang sifatnya mandiri, ya. Sifatnya mandiri, kalian tinggal mengisi saja di buku target. Laporannya laporan tertulis, tapi tidak disetorkan secara lisan. Nah, di sini untuk yang Al-Quran diharapkan bisa untuk memurojaah hafalannya paling tidak 1 lembar dari hafalan Quran yang sudah dimiliki, dan bagian Iqra adalah 1 lembar dari juz 30 atau hafalan sudah dimiliki, ya. Jadi targetnya untuk Iqra adalah setoran juz 30. Sedangkan Al-Quran dari hafalan yang sudah ia miliki. Nah, semuanya ini kalian nanti isi di agenda Ramadan. Ya. Kemudian akan ada insya Allah performance santri di tanggal 30 April 2021. Ini adalah kegiatan akhir sebelum kalian libur panjang, ya, libur Lebaran. Kemudian selanjutnya adalah, membuat karya tulis, yaitu berupa cerita pengalaman pribadi, boleh harapan untuk diri, jadi cerita aja, cerita pengalaman saya gini-gini, atau keinginan saya apa sih untuk diri saya, gitu ya. Atau puisi dengan tema andai ini adalah Ramadan terakhirku, ya. Dan kalian kumpulkan pada hari Kamis, ya, Kamis di tanggal 29 April, ya, Kamis tanggal 29 April, karya tulis ini harus kalian kumpulkan. Kemudian selanjutnya adalah berbagi kebahagiaan untuk kaum muslimin dengan membagikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa minimal 1 kali dalam Ramadan kali ini.
Ya, 2-3 kali silahkan. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, seterusnya. Ustazah saya ingin seminggu sekali, boleh. Ya, ataupun setiap hari, alhamdulillah itu akan ada pahala untuk kalian sendiri, ya. Ya, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga ya apa yang kita rencanakan, apa yang kita targetkan di bulan ini bisa kita lakukan dengan baik, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjalani ibadah puasa Ramadan kali ini dengan keimanan, dengan keikhlasan dan kemudahan dari Allah Ta'ala. Ya, mungkin kurang lebihnya Ustazah mohon maaf apabila ada yang salah, itu datangnya dari Ustazah pribadi, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan ini Ustazah sampaikan, berikan lagi kepada Ustaz Wandi. Silakan Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Ya, syukran Bu Ayu. Ya, afwan. Baik, skripnya masih ya? Oh, iya, screen stop share dulu ya. Ya udah. Ya, syukran katsiran wa jazakillah khairan kepada Bu Ayu atas penyampaian tausiah yang sudah beliau sampaikan. Dan acara berikutnya adalah penyampaian bacaan hadis arba'in yang akan disampaikan oleh Ananda Hanifah kelas 7, Ananda Syiera kelas 7, dan Ananda Khansa kelas 8. Baik, bagi petugas yang sudah ditunjuk untuk silahkan melaksanakan tugasnya. Tafadhal mashkuran. Hanifah ada? Silahkan Hanifah. Syiera ada? Iya, boleh Syiera dulu. Telah menceritakan kepada kami, Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan demi iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya, syukran Syiera ya. Berikutnya Khansa hadir. Ya, Khansa silahkan. Iya, Khansa hadir Khansanya. Baik, kembali ke Hanifah. Hanifah. Tidak ada? Di pesantren bukan? Ada Ustaz. Ada, oh iya, silakan Hanifah, nggak kelihatan Hanifahnya. Ya, tafadhal. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibni Syihab an Humayd bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Hansa sudah hadir? Sepertinya Hansa Ustaz lihat agak kesulitan tadi login
dan tiba-tiba keluar sendiri terus login lagi, mungkin terkendala masalah sinyal. Coba kita tanya Hansa. Hansa sudah bisa? Hansa sudah bisa? Belum? Sepertinya belum ya. Baik. Dengan berakhirnya pembacaan hadis oleh rekan kalian barusan, maka dengan demikian berakhir pula lah sapa pagi kita pada pagi hari ini. Dan sebagaimana biasa, kalian tentu masih ingat bahwa di setiap usai sapa pagi ada tugas untuk menulis kembali poin-poin penting dari materi yang sudah disampaikan, ya, dari tausiah yang sudah disampaikan. Kalian tulis dan diserahkan kepada wali kelas masing-masing. Baik, itu saja. Sebentar, ada Ya, silakan Bu. Ya, jadi untuk di hari Ramadannya nanti, ya, kan Ustazah berikan dalam bentuk PDF. Apabila kalian mau print out sendiri silahkan, atau kalian mau ambil di sekolah dengan kondisi sudah di print out silahkan, ya. Jadi untuk sementara Ustazah akan berikan insya Allah hari ini dalam bentuk PDF yang bisa kalian lihat dahulu isinya seperti apa, kemudian jika memudahkan kalian untuk print out sendiri ya silahkan. Tapi kalau misalkan Ustazah saya nggak bisa print out sendiri, saya mau ambil di sekolah, silahkan. Seperti itu ya, Nak? Insya Allah. Baik, Ustazah, Ustaz, terima kasih. Ya, syukran Bu Ayu. Ya, demikian penjelasan dari Bu Ayu ya. Jadi kalian nanti diberi pilihan untuk dikirimkan atau dijemput ke sekolah ya mengenai materi PDF-nya. Baik, iktafaina huna, kita cukupkan sampai di sini. Nakhtatim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.